Selamat datang di podcast SMA Negeri 18 Pandeglang. Selamat pagi warga Semandalas. Selamat pagi Kak Anissa, Kak Abdul. Pagi. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah kabarnya baik. Oke, di podcast kali ini kita akan membahas sharing-sharing pengalaman kuliah. Kak Abdul, Kak Anissa gimana nih pengalaman kuliahnya gitu? Kuliahnya sekarang lagi kayak gimana? Oke, gimana Kak Abdul atau saya dulu? Lagi liburan ya Kak? Iya, lagi liburan. Kebetulan libur semester. Iya. Jadi libur semester genap ya sekarang. Genap menuju ganjil itu biasanya liburnya selama 2 bulan kayak gitu. Jadi sekarang sebetulnya lagi free sih. Kayak gitu. Oh iya Kak. Terus kan nih Kakak awalnya kan dari SMA di sini SMA Negeri 18 Pandeglang. Terus kan Kakak kuliahnya ke jauh nih, bukan ke daerah Pandeglang. Itu pertama kali Kakak ke tempat itu gimana perbedaannya? Apa perbedaan dari di sana sama di sini gitu? Dari pertemanannya, terus pendidikannya, lingkungan. Oke, karena yang paling jauh Kak Abdul deh ya. Karena ini bener-bener dari luar provinsi Banten. Gimana tuh Kak sharingnya? Kalau jujur kalau pertama dari aku sih kayak dari segi lingkungannya udah berbeda. Kayak di kita kan lingkungan orang Sunda lah. Sunda kan bahasanya lembut. Pindah ke Sumatera itu di sana bahasanya mereka kayak bahasanya biasa aja bagi mereka. Tapi lantaran kita ke halus, wah orang ini kayak marah-marah terus ke kita. Gitu aja sih. Kalau Kak Anissa? Ya, kalau saya pribadi sebetulnya culture shock ya. Kalau misal yang pertama kan perbedaannya tempat tinggal. Tempat tinggalnya kan di sini kayak di rumah nih, kalau di sana harus ngekos, harus mandiri. Terus juga perbedaan bahasa juga. Kalau di Serang kan pakai bahasa Jawa Serang kan. Kalau di kita saya pribadi Sunda gitu. Ada yang Jawa tapi saya Sunda. Terus juga kalau misal pengalaman, saya ikut organisasi di SMA kemarin, tapi di kuliah ternyata organisasinya tuh lebih berbeda gitu. Jadi lebih ke expert gitu loh, kayak kita ikut organisasi nih, tapi di dalam organisasinya itu kayak bener-bener kita kerja ngerjalanin program kerja, agenda dan sebagainya. Jadi kerasa sih di situ. Jadi mahasiswa yang kuliah rapat kayak gitu sih. Kak Abdul sama Kak Anissa ini jurusan di kuliahnya apa Kak? Kalau saya sendiri jurusannya manajemen. Kalau Kak Anissa? Kalau saya jurusan pendidikan biologi. Itu tuh Kak, kan Kakak nih jurusannya beda-beda ya. Itu tesnya dari Kakak nih ya, tesnya ke jurusan itu apa kayak Kakak kemauannya di jurusan itu. Terus tapi kepilihnya bukan jurusan yang Kakak sekarang diterima gitu. Kalau saya pribadi kebetulan kemarin tuh kita berdua sih lolos di jalur SNM, PTN, SNBP. Terus alhamdulillah itu jurusan pendidikan biologi itu pilihan pertama, alhamdulillahnya. Jadi sesuai lah sama yang diharapkan kayak gitu. Kalau Kak Abdul? Sama seperti yang Kak Ica bilang awalnya itu, kan di SNBP itu kita dikasih kayak entah kita milih 2 jurusan di universitas yang sama atau 1 jurusan di universitas yang berbeda. Dan waktu itu saya ngambil yang pilihan pertama di Universitas Sumatera Utara dan di pilihan keduanya di Universitas Agung Tirtayasa. Jadi alhamdulillah pada saat itu lulus dan ngambil manajemen. Itu keterima di 2 universitas apa hanya di itu sekarang? Hanya di itu aja. Satunya. Boleh Kak, apakah jurusan yang Kakak ambil saat ini sesuai dengan cita-cita dan minat bakat Kakak? Ya, saya izin jawab ya. Kalau saya pribadi sesuai. Kenapa demikian? Karena dari kecil emang pengennya tuh cita-citanya jadi guru gitu. Terus pas di SMA juga ditanyakan mau ngambil jurusan apa, keguruannya nanti jurusannya apa, biologi gitu, karena biologi kan dekat sekali ya dengan kehidupan kita, entah itu makhluk hidupnya, tumbuhannya, hewannya. Jadi kayaknya seru deh kalau misal jadi guru biologi. Tapi di biologi sendiri itu ada 3 kebetulan nanti peluang kerjanya. Yang pertama itu guru, yang kedua itu sebagai seorang peneliti, dan yang ketiga itu sebagai wirausahawan muda. Kayak gitu.
Katanya kakak pernah mau menjadi ketua himpunan. Nah, kenapa tuh nggak jadi? Menjadi ketua himpunan? Iya. Oke, sebelumnya saya alhamdulillahnya sekarang diamanahkan menjadi wakil ketua umum himpunan mahasiswa jurusan pendidikan biologi. Iya, tidak menjadi ketua umum tapi menjadi wakilnya karena emang apa ya, di organisasi itu kan ada musyawarah besar namanya Mubes. Jadi setelah diskusi saya yang menjadi wakil dan rekan saya yang menjadi ketua umumnya kayak gitu. Tapi sekarang kakak menjadi di organisasi itu kan, Iya. menjadi wakil. Iya, di organisasi jadi wakil. Pertanyaan tadi boleh dijawab sama kamu. Yang mana tuh? Yang apakah pilihannya sesuai itu? Iya. Kalau untuk pilihan jurusan itu sangat sesuai sekali karena waktu itu karena saya sendiri lebih kayak apa yang suka kayak jualan gitu, apa usaha gitu sendiri. Jadi saya waktu itu ngambil manajemen aja. Soalnya di manajemen itu sendiri ada yang kayak apa namanya? Kita mempelajari bagaimana sih cara jualan yang benar, narik pelanggan gitu sih. Nih Kak Abdul sama Kak Nisa kan pertama kali masuk ke universitas kan pasti berbeda tuh teman-temannya, banyak sekali ya dari Betul. berbagai daerah, dari berbagai pulau mungkin ya. Nah itu bagaimana sih cara Kak Abdul sama Kak Anissa berinteraksi gitu dan memaklumi gitu ya dari sifat dan sikap dari mereka? Iya, kalau Ica dulu. saya dulu ya. Iya. Biar akrab deh, panggilnya Kak Ica aja kali ya. iya, Kak soalnya Ica. soalnya biasa dipanggil Ica. Kalau misalnya pertemanan di dunia perkuliahan itu sebetulnya beda banget sih sama di sekolah. Karena yang pertama kita lebih individualisme ya kan kayak. Iya. Kalau di SMA kayak circle gitu Iya, ya. kalau di SMA kan kayak circle. Kalau misalnya di perkuliahan tuh kayak ya udah individualisme aja, kamu saya gitu. Terus cara apa sih kita bisa berteman itu seperti apa kan tadi ya? Caranya yang pertama kita cari tahu dulu nih, kiranya orang tersebut tuh sefrekuensi kah dengan tujuan hidup kita atau enggak, karena di dunia perkuliahan itu tidak menutup kemungkinan kayak mereka tuh baik nih di belakang, tapi di depan ternyata di sebaliknya gitu ya. Di depan baik, di belakang enggak gitu. Jadi ya seiring berjalannya waktu dapatlah teman yang emang ternyata sama loh, tujuan kita di organisasi tetap jalan, tujuan kita di kelas juga tetap jalan gitu. Satu frekuensi gitu ya? Iya, bener banget, satu frekuensi. Jadi aman sih alhamdulillah pertemanannya, relasinya. Abdul gimana Kak? Kalau untuk cara pertama kali mendapat pertemanan, kalau di Sumatera itu sendiri kayak buat dapetin pertemanan itu sangat gampang sekali. Jujur waktu pertama kali pas ke Sumatera Utara itu cuma punya teman PKMB cuma satu, cewek dari Bekasi dia. Habis itu kan wah bingung nih, mau siapa lagi gitu kan. Seiring berjalan 3 hari PKMB akhirnya dapat teman 6. Tapi sayang di sekali lantaran pas udah selesai PKMB beda kelas. Jadi kita gak sama kelas gitu. Akhirnya nyari teman-teman lagi, dari teman yang tersesat gitu kan. Tapi seiring yang berjalannya semester itu bakal kayak misal circle pertemanan kita banyak nih. Cuman seiring bertambahnya semester itu akan kelihatan mana yang sevisi misi selama kita kuliah. Tips and trik pelajar kakak agar bisa diterima di perguruan tinggi negeri kak. Tipsnya Iya. yang pertama pasti harus disiapkan sih sedari SMA gitu ya, goals, tujuan nanti kita ke depannya tuh mau ngambil jurusan apa. Jadi nanti belajarnya itu secara bertahap dimulai dari kayak misalnya saya mau ngambil jurusan pendidikan biologi, berarti otomatis yang harus saya dalami yaitu mata pelajaran biologi kayak gitu sih. Lebih lebih mendalami pelajaran yang akan kita ambil nanti di jurusan kedepannya. Terus juga nilai rapot itu kalau bisa diusahakan naik gitu tuh, jangan sampai kayak down, up and down gitu kan, jangan sampai, kalau bisa terus meningkat kayak gitu sih mungkin dari saya. Dan intinya usaha dan juga berdoa. Dan dari kakak? Apa tadi pertanyaan? Tips Tips untuk masuk perguruan tinggi.
sama seperti yang dibilang Kak Ica itu, kita harus rajin belajar di misalnya awal masuk SMA. Mungkin awal masuk SMA itu kita harus masih apa namanya, Cak? Masih belum paham. Perkenalan nih, Iya, masih pengenalan ilmu-ilmu gitu. Nanti udah mulai beradaptasi dengan ilmu yang kita punya di kelas 1. Kita udah misalnya apa nih yang kita kurangnya nih, apakah kurang maksimal nilai kita, terus kita push di kelas 11 sampai di push kelas 12. Kelas 12 itu kita harus udah nentuin kita passion kita di mana, misalnya kayak yang dibilang Kak Ica kan sukanya itu biologi. Jadi dia ngambil kuliahnya sesuai dengan passionnya itu. Jangan sampai kayak misal kita nih nggak bakat di sebenarnya bakat nggak bakat juga tergantung orangnya juga sih. Kadang orang yang nggak bakat dia tetap jalan ujung-ujungnya bakat gitu. Jadi kalau kakak sendiri kayak antar hobinya jualan gitu, jadi akhirnya memutuskan untuk ngambil manajemen. Jadi nih Kak Abdul sama Kak Ica nih kan di SMA itu ya banyak yang kayak kita itu bergantung gitu kepada teman. Kalau ada tugas nih kayak ya udahlah nanti bisa lihat gitu dari teman itu. Nanti ini di kuliah itu kita tidak bisa ya Kak bergantung kepada teman. Nanti bisa aja nih kalau kita bilang nih ke teman kita udah ngerjain tugas apa belum, nanti bisa aja bilangnya belum, nanti kita ikut-ikutan terus malah jadi kita yang tersesat padahal dianya udah gitu ya Kak ya. Kalau misalnya di dunia perkuliahan itu gak bisa banget kalau kita bergantung sama temen. Iya, karena setiap tugas yang kita kerjakan itu benar-benar harus dari hasil kerja keras kita. Pun kalau misalnya kita mau kerja sama, kontribusi kita dengan teman itu feedbacknya harus baik. Jangan sampai kayak teman kita nih yang banyak ngitung, misalnya mata kuliahnya statistik, tapi kita cuma kayak ngeliatin doang, kan itu nanti jadi omongan kan. Nanti malah si teman yang biasanya ngajak kerja sama diskusi, malah dia nggak mau lagi temenan sama si A itu gitu. Jadi benar-benar harus belajar secara mandiri dan juga kuasai materi biar nanti ngerjain tugasnya tuh gampang, kayak gitu sih kalau menurut saya ngerjain tugas di dunia perkuliahan. Jadi nih kita itu apalagi yang kelas 12 kita itu harus sudah menyiapkan dari kelas 11 ya maupun dari kelas 10 gitu untuk mempersiapkan nanti kelanjutan kuliahnya mau bagaimana. Betul sekali. Oke, saya mau nanya khusus untuk Kak Abdul. Kita balik ke SMA ya. Gimana pengalaman Kak Abdul pas SMA menyiapkan buat kuliah? Apakah Kak Abdul tadinya nakal? Apa gimana proses SMA Kak Abdul? Jujur waktu itu dari kelas 10-11 belum ada yang kepikiran gitu tentang mau masuk ke universitas mana, jurusan mana gitu. Kelas 10 apalagi. Terus terutama lagi dalam rankingan, jujur Kak Abdul nggak dapet ranking. Tapi lantaran jalur hoki, jadi ada. Awalnya itu sebenarnya Kak Abdul nggak mau kuliah dari kelas 10 itu. Cuman pas kelas 11 kebetulan saudara Kak Abdul bilang gini, coba aja daftar jadi abdi negara katanya. Terus yang biasanya kayak rebahan gitu disuruh dipaksakan olahraga, kayaknya wah nggak bisa nih, kayak selama 1 tahun itu dipersiapkan nggak bisa. Terus setelah kelas 12 itu malah suka olahraga jadinya. Selama 1 tahun nggak suka olahraga, lihat teman suka olahraga jadi ikutan suka olahraga. Tapi akhirnya Kak Abdul memutuskan untuk nggak daftar abdi negara dan udah bilang juga ke orang tua, ya udah kuliah aja katanya, pilih kayak jurusan yang kamu sukai katanya. Akhirnya Kak Abdul kayak milih manajemen itu. Terus untuk universitas juga Kak Abdul sebenarnya milih universitas itu kayak milih deketan mana nih, Universitas Sumatera Utara atau Universitas Negeri Medan ke rumah saudara. Jadi Kak Abdul nggak milih wah USU peringkat berapa, apa aja yang bagusnya. Jadi Kak Abdul milihnya antaran deketan mana, antara Unimed atau USU gitu aja. Sama domisili rumah keluarga. Ya, domisili rumah keluarga. Nah, kan katanya tadi Kak Abdul tadinya mau jadi abdi negara nih. Ya. Apa udah ikhlas sekarang nggak jadi abdi negara? Udah, soalnya udah nentuin pilihan bahwasanya kuliah aja dulu, kuliah. Berarti udah ikhlas ya Kak? Gampang nggak ikhlasnya? Apa masih kepikiran gitu? Sebenarnya kenapa aku nggak dari dulu olahraga gitu? Sebenarnya kalau masalah ikhlas sih ikhlas setelah keterima di itu. Tapi kalau lihat-lihat kayak orang kayak misalnya udah lulus di abdi negara gitu, misalnya lulus di Akpol, Akmil yang gitu, kadang suka keren nih orang nih gitu.
Tapi yang dapat Abdul ambil dari abdi negara itu walaupun nggak melanjutkan ke abdi negara, itu olahraganya Abdul tetap jalani, misal kayak lari, renang, voli, badminton gitu. Yang awalnya nggak orang yang nggak hobi olahraga, jadi hobi ya Kak. hobi sekarang. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Apa aja sih Kak motivasi Kak Ica dan Kak Abdul sampai bisa berada di titik ini? Motivasi. Wah, kalau misalnya ditanya motivasi, sebetulnya pasti yang pertama sih motivasi dari diri sendiri dulu ya. Terus yang kedua tekad dan juga impian di masa depan gitu. Kalau misalnya kita udah ada tuh dua itu, pasti kayak apapun yang kita jalanin, entah itu tidak sesuai sama ekspektasi kita, pasti nanti jalannya itu bakalan terus maju. Karena emang dukungan dari diri sendiri, dari keluarga sih motivasinya itu penting banget buat kita ke depannya, buat apa ya, pasti kan di dunia perkuliahan itu up and down-nya tuh banyak banget. Pokoknya nanti teman-teman pasti ngerasain kalau misalnya masuk ke dunia perkuliahan. Intinya dua itu, dari diri sendiri, keluarga, dan juga tekad yang kuat kayak gitu. Dari Kak Abdul? Kalau aku motivasinya untuk bertahan saat ini, aku pernah dengar kata-kata yang gini, sekali nyebur harus basah gitu. Jadi misal kalau kita kuliah lama-lama gitu, kayak sayang biaya gitu. Jadi kalau bisa 4 tahun kenapa tidak gitu. Nih Kak, buat Kak Abdul sama Kak Ica, mungkin teman-teman yang nonton juga mau tahu gitu ya Kak. Nah kan di kuliah ini kan ada jurusan, prodi, sama fakultas. Itu perbedaannya apa itu Kak? Ya, oke, kalau misalnya fakultas dulu ya. Fakultas itu yang menaungi dari beberapa jurusan. Misal saya Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP). Nah, di dalam FKIP itu terdapat 18 jurusan. Nah, di mana nanti setelah fakultas itu turun ke prodi. Nah, prodi itu lebih ke misalnya menjurus. Langsung misal nih ya, jurusan pendidikan bahasa Indonesia, jurusan bahasa Inggris kayak gitu. Dan setelah itu masuk ke setiap jurusan-jurusannya. Nah, di mana jurusan-jurusannya itu lebih ke nanti ketika kalian belajar itu menjurus untuk apa ya? Menunjang masa depan kalian gitu. Mau jadi guru, misalnya mau menjadi seorang guru bahasa Inggris, berarti di bahasa Inggris lah masuknya kalian kayak gitu. Jadi bertingkat itu loh, dari tahap fakultas hingga ke jurusan kayak gitu, dari atas ke bawah kayak gitu. Kak, mau nambahin? Nggak cukup. Kayak gitu. Nah ini Kak, kan tadi udah disebutin ya sama Kak Ica, katanya banyak downnya kan di kuliah itu. Boleh nggak sih Kak disebutin apa gitu? Kalau nggak detail juga nggak apa-apa, kayak sebutin aja gitu apa yang bikin kakak-kakak ini down gitu pas masa kuliahnya. Oke, jadi ini cerita hal-hal negatif ya. Nanti kita ke positifnya. Oke, boleh. Kalau misal hal-hal yang negatifnya mungkin culture shock sih, kan tugas-tugas ya. Tugas-tugas di SMA sama kuliah tuh bener-bener beda banget. Yang mana kalau misalnya di jurusan kakak tuh ada laporan praktikum namanya. Jadi kita kan praktikum. Nah, setelah praktikum itu akan ada laporan praktikum. Nah, di mana kita kan di SMA nggak ada tuh kayak bikin laporan kayak gitu. Walaupun jurusannya IPA kan kemarin belum ada gitu. Terus pas di perkuliahan bikin laporan praktikum itu susah banget karena tulis tangan, terus harus menggambar organel sel yang mana notabene kita belum belajar dasarnya gitu. Itu sih down banget. Terus juga karena apa ya, sedikit keteteran sih sebenarnya di awal-awal kabinet pertama di organisasi. Itu tuh saya benar-benar dari semester 2 kan udah ikut organisasi kan, terus memanage waktunya tuh belum bisa lah gitu. Jadi ketika saya rapat, ketika saya ikut kegiatan di organisasi dan juga ada tugas, itu kayak mepet-mepet gitu. Nah, itu sih down banget, kayak aduh, kan saya tujuan utamanya harus kuliah, harus belajar kan, harus lulus tepat waktu lah, dan pengen cum laude gitu. Itu cita-cita utama. Terus kok ngerjain tugasnya kayak kurang maksimal gitu, itu bisa tiba-tiba kayak nangis sendiri gitu tuh. Dari situ sih. Terus setelah berjalannya waktu ternyata alhamdulillah bisa
memanage hal tersebut, bisa imbang lah insya Allah antara organisasi dan juga akademik. Itu sih kayak gitu kalau saya. Kalau Kak Abdul gimana Kak? Kalau saya pribadi sih nggak pernah down sebenarnya. Wow. Keren. Nah ini apa hal positifnya nih di kuliah apa nih Kak? Oh ini dulu Kak, Apa tuh? ada nggak gitu down dari lingkungan pertemanan di kuliah, gimana itu Kak, ada nggak? Ada dong. Pastinya ada ya Kak? Pasti. Karena di lingkungan pertemanan di perkuliahan itu bisa dibilang toksik sih sebenarnya. Jadi dia kalau misalnya diceritain sebenarnya panjang banget, karena di semester 1 saya tuh temenannya sama si A, ternyata nggak cocok gitu tuh. Jadi pas semester sekarang, semester 3, semester 4 dapatlah temen yang emang klop gitu, bisa kalau misalnya kita butuh bantuan dia selalu ada, begitupun sebaliknya. Jadi pertemanannya itu lebih positif. Shocknya sih di awal sih, karena kayak apa sih kok pertemanan perkuliahan ternyata kayak gini. Iya. Beda banget gitu. Kalau Kak Abdul Pertemanan ada nggak gitu yang down di apa? Yang bikin lingkungan down gitu. pertemanan ya? Kalau untuk down sendiri sebenarnya nggak ada. Kami kayak nggak ada sih. Kayak Enjoy aja lebih ya, Kak? enjoy aja, kayak saling support satu sama lain aja gitu. Kalau ada tugas kita sharing tugas gitu, ngerjain tugas bareng. Walaupun misalnya kalau ada tugas beda kelompok gitu, kami tetap ngerjainnya bareng gitu. beda berarti ya. Iya. Terus kami juga ada namanya itu, kalau nggak salah circle pertemanan kami namanya Yanto. Yanto. Apa tuh? Waktu itu kan awal-awal masuk manajemen itu dari namaku. Aku waktu itu saya ngasih nama ke mereka kan, perkenalan. Iya. Saya bilang nama saya Yanto. Terus mereka percaya. Lambat laun dibuat di grup itu namanya Yanto. Jadi gitulah asal mulai pertemanannya. Ternyata namanya Kak Abdul. Abdul. Iya. Terus perasaan teman-teman Kak Abdul gimana tuh kalau namanya bukan Kak Yanto? Nipu ini orang katanya. Padahal udah di WA-nya udah dibikin nama Yanto. Karena iseng dikit. Nah kan tadi udah ngomong-ngomong yang negatif, nih sekarang yang ke positifnya Kak. Apa Kak, coba? Positif di perkuliahan. Ya. Pasti positifnya sih lebih banyak sih. Lebih ke apa ya, kemandirian, terus juga kita lebih dilatih untuk belajar public speaking, terus juga pengorganisasian di dalam kelas, karena kan di jurusan FKIP sendiri kan kita ada mata kuliah kayak micro teaching gitu kan. Jadi kita belajar tuh mengenai pengelolaan laboratorium, misal pengelolaan kelas dengan model, metode yang seharusnya tuh yang baik kayak gimana. Itu bagus banget sih melatih public speaking. Terus juga di organisasi, saya alhamdulillah banget sih bisa masuk organisasi, dan juga apa ya, teman-teman di organisasi tuh support banget gitu. Kalau misalnya kita butuh bantuan, terus kita misal nggak paham materi A atau materi B, mereka tuh sharing dengan senang hati gitu. Jadi ngerasa wah ternyata ada juga ya teman-teman yang emang tulus gitu. Terus apalagi ya, banyak sih sebenarnya yang positifnya, soalnya kayak bener-bener dari peralihan kita yang notabene di Cikusik aja tiba-tiba harus merantau, harus tinggal sendiri. Wow, itu nilai-nilai positifnya sih kerasa banget, banyak. Kalau Kak Abdul? Kalau positifnya kayaknya nggak beda jauh sama yang dibilang Ica itu. Kalau misalnya kita nggak ngerti tentang materi misalnya teman-teman kita kayak apa nih, mereka mau ngebantu kita buat apa nih, ngasih penjelasan tentang yang materi yang nggak kita pahami itu sampai benar-benar itu. Jadi kita juga ini kuliah itu harus menyiapkan diri mental juga ya, kayak Mental penting banget. Oke, terakhir Kak, pesan dan kesan Kakak nih untuk SMA 18 atau pokoknya pesan dan pesan untuk SMA 18. buat itu juga penonton yang lihat. Dari saya dulu nih ya. Oke. Pesan dan kesan untuk SMA 18. Yang pertama sih saya mau ngucapin banyak-banyak terima kasih, karena saya pribadi pun alumni dari SMA 18 Pandeglang.
Dan berkat bantuan dari guru-guru yang ada di SMA, saya dapat melanjutkan ke dunia perkuliahan. Dan juga pesan untuk teman-teman semua, jika kalian punya mimpi, jika kalian punya impian, maka ambil kesempatan itu, jangan sampai disia-siakan karena kesempatan itu hanya datang satu kali. Jadi pokoknya tetap semangat, jangan pantang menyerah kayak gitu. Terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada guru-guru SMA 18 Pandeglang, karena kalau bukan bantuan guru-guru SMA 18 Pandeglang, saya nggak bisa kuliah di Universitas Sumatera Utara. Dan untuk pesan-pesan untuk adik-adik SMA kelas 12 itu, jangan sesekali pernah meragukan diri adik-adik sekalian. Kalau misalnya adik-adik meragukan diri sendiri, terus kan orang lain juga meragukan diri kalian, terus siapa yang meyakinkan diri kalian bahwasanya adik-adik bisa untuk mencapai cita-cita adik-adik sekalian? Oke, terima kasih Kak Abdul, Kak Anissa. Mungkin podcast kali ini cukup sekian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih.